bidang produktivitas gitu ya. Nah, eee, jadi tujuan irigasi itu apa? Tujuan irigasi itu adalah mencukupi kebutuhan air bagi semua, untuk keperluan pertanian gitu ya, untuk semua, keperluan pertanian atau kepentingan tumbuh kembang dari tanaman yang ditanam gitu. Nah, apabila lahan pertanian atau sawah mengalami kekeringan, otomatis biasa jadi dia akan, menurunkan produktivitas atau bahkan kalau yang paling parahnya itu mungkin bisa gagal panen. Di mana pengaturan air itu harus dilakukan dengan baik dan diharapkan dengan pengaturan air yang baik ini itu akan menghindari gagal panen sehingga tadi produktivitasnya naik, otomatis ketahanan pangan akan meningkat. Tadi ya pada dasarnya, jadi kalau diharapkan dengan irigasi yang baik, produktivitasnya naik, resiko gagal panen hilang, dan ketahanan pangan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya irigasinya kurang baik, otomatis produktivitas bisa menurun, bahkan bisa sampai gagal panen. Nah, kalau dua ini terjadi, apa yang terjadi ya otomatis apa ya namanya peluang untuk mendapatkan ketahanan pangan pasti menurun. Itu tadi irigasi, simpelnya seperti itu. Terus ada juga infrastruktur. Nah, teman-teman, kalau ngomongin infrastruktur kan udah sering dibahas ya. Dampak infrastruktur itu kuat sekali dengan dampak aksesibilitas pangan. Semakin baik infrastrukturnya, semakin mudah kita distribusi channel distribusi pangannya, otomatis aksesibilitas juga makin tinggi. Karena apa? Karena kalau infrastrukturnya bagus, terus habis gitu mudah channel distribusinya, otomatis cost distribusi akan turun. Apa yang terjadi diharapkan harga pangan yang sudah didistribusikan juga nanti bisa dikendalikan. Sehingga ketika harga pangan itu bisa dikendalikan, berarti nilai aksesibilitas pangan meningkat gitu ya. Jadi pada contohnya infrastruktur itu macam-macam ya, bisa akses jalan, jembatan, pelabuhan, tol laut, atau bandara. Nah, jadi kita harapkan tadi kalau infrastrukturnya bagus, contohnya jalan dan jembatan, tadi ya harga bisa ditekan, jadi stabil dan diharapkan bisa lebih murah. Oke, terus masalahnya kalau di Indonesia itu masih ditemukan bahwa masyarakat di pulau terpencil itu karena infrastrukturnya kurang baik, otomatis aksesnya terhadap bahan pangan menjadi lebih sulit, distribusinya sulit, sehingga apa yang terjadi harganya mahal. Makanya kalau kalian tahu ya PNS di daerah terpencil itu ada yang namanya tunjangan kemahalan. Karena apa? Karena tadi kita sama-sama udah tahu. Jadi kalau di daerah yang terpencil 3T ya, terluar, terdepan, terpencil, itu memang harga-harga pangan atau enggak harga-harga kebutuhan pokok itu biasanya lebih tinggi dibandingkan di kota-kota. Karena apa? Karena tadi jalur distribusi yang cukup sulit. Diharapkan dengan adanya bandara, dibangun bandara baru, dibangun atau enggak kita perbaikan bandara yang sudah ada sehingga lebih layak pakai gitu ya. Dengan adanya pelabuhan, tol laut untuk menggapai akses daerah terpencil, contohnya kayak di pedalaman Papua dan Maluku, itu diharapkan kebutuhan pangan akan terpenuhi, terdistribusi merata, dan harganya tidak akan terlalu berbeda dengan kota-kota besar lain. Itu kalau dari segi infrastruktur. Sekarang kita masuk kalau dari aspek lingkungan. Kalau kita ngomongin aspek lingkungan sendiri, itu yang paling urgensinya paling tinggi, bersinggungan dengan ketahanan pangan tentunya yang namanya perubahan iklim. Nah, bisa kita lihat ya di peta ini ya. Peta ini merupakan proyeksi perubahan rata-rata CDD musiman Juni, Juli, Agustus periode prediksi di periode 2032 sampai 2040 di Indonesia. Ini adalah apa namanya proyeksi dari data di BMKG gitu ya. Bisa kita lihat nih ada yang Indonesia itu luas banget ya dari Sabang sampai Merauke, macam-macam perubahan panjang CDD-nya. Mulai coklat dia paling panjang atau paling tinggi dan nanti sampai di
Di warna paling hijau ya, itu berarti nanti bisa kita lihat nih, sebaran warnanya memang beragam, jadi memang di tiap daerah Indonesia itu punya CDD yang beragam gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin perubahan iklim, sebenarnya udah pernah disinggung sebelumnya kan ya. Jadi fenomena di dunia ini yang sekarang itu adalah cuaca yang tidak menentu, khususnya tadi suhu udara dan curah hujan. Nah, berdasarkan riset selama lebih dari 30 tahun ke belakang, memang suhu udara sama curah hujan itu bervariasi gitu ya, tidak dapat dipastikan. Nggak seperti zaman dulu banget tuh, sebelum 30 tahun yang lalu, itu biasanya curah hujan dan suhu udara lebih bisa dikendalikan. Jadi kita misal bisa tahu. Makanya kan kalau istilahnya omongan orang tua itu salah satunya adalah, oh bulannya udah ber nih. Jadi kayak Oktober, September, Oktober, November, wah udah saatnya musim hujan gitu. Kalau sekarang udah unpredictable, sometimes udah masuk Oktober, tapi misalnya musim hujannya belum datang kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kalian masih ingat yang kemarin, yang minggu-minggu lalu kita bahas tentang global warming dan lain-lain itu ya. Nah, perubahan iklim ini diakibatkan karena tadi akumulasi gas-gas pencemar atmosfer seperti karbon dioksida, CO2, metana, nitrogen oksida, atau gas buangan industri. Masih ingat ya kemarin kita ngomongin yang tempat pembuangan akhir yang meledak karena kebanyakan tampungan sampah organik. Sampah organiknya itu akhirnya mengeluarkan gas metan dan akhirnya dia bisa meledak gitu ya. Nah makanya kemarin tuh ditawarkan solusi mengolah sampah organik menjadi sanitizer atau yang biasa disebut ekoenzim ya kemarin. Terus konsentrasi gas-gas yang tinggi tersebut akan memerangkap panas matahari yang dipantulkan oleh bumi ke atmosfer, di mana fenomena ini disebut yang namanya efek rumah kaca. Makanya karena ada efek rumah kaca ini, jadi istilahnya suhu dia secara berkala itu naik terus-menerus gitu. Terus ada juga namanya fenomena El Nino sama La Nina. Jadi perubahan iklim global tadi itu menyebabkan dua gejala, yaitu El Nino dan La Nina. Kalau El Nino itu adalah kejadian di suhu air lautnya meningkat di atas suhu normal di Samudra Pasifik. Sedangkan kalau La Nina kebalikannya dari El Nino. Kalau El Nino tadi naik suhunya di atas suhu normal, kalau La Nina itu suhunya turun di bawah suhu normal. Nah, kalau El Nino sendiri, akibat tadi suhu air lautnya meningkat, apa yang terjadi? Suhu perairan dan kelembaban udara di daerah Pasifik Timur dan Tengah itu otomatis akan meningkat. Nah, peristiwa ini akan menyebabkan naiknya curah hujan di kawasan tersebut dan di Indonesia akan mengalami kekeringan. Sedangkan La Nina kebalikannya. Tadi suhu air lautnya turun, terus nanti di Pasifik bagian barat dan tengah suhunya akan meningkat sehingga mendorong terjadinya pembentukan awan yang cepat dan akan mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan kemungkinan banjir untuk daerah di Indonesia. Perubahan iklim sendiri mengakibatkan pergeseran awal musim tanam. Jadi petani seringkali karena perubahan cuaca yang ekstrim ini, petani itu seringkali nih sulit untuk menentukan kapan terjadinya musim hujan atau musim kemarau, sehingga mereka sulit menentukan kapan mulai untuk waktu tanam gitu ya. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan lahan pertanian mengalami kekeringan dan banjir. Nah, kekeringan sendiri itu juga menyebabkan debit air di irigasi menurun dan menyebabkan kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian dan sawah. Karena tingginya tadi alih fungsi lahannya banyak banget perumahan, terus misalnya banyak banget sumur bor baru sehingga apa yang terjadi kemungkinan ya tadi hal ini tentu saja sangat mempengaruhi produktivitas pertanian dan akan mengancam ketahanan pangan nasional terutama di sisi produktivitas. Ini ya bisa kita lihat ya. Jadi produktivitas pertanian itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contohnya yang pertama nih teman-teman, ada yang namanya di lapisan stratosfer, yaitu adanya ozon dan sinar UV itu semakin tipis lapisan ozon akan bisa menurunkan produktivitas pertanian. Karena apa? Karena tadi ya cuaca yang tidak menentu. Atau
karena tadi perubahan iklim yang ekstrim itu juga bisa membuat ekosistem itu, fungsi ekosistem turun, atau enggak ada suatu spesies yang hilang gitu, sehingga kita nyebutnya biodiversity loss gitu ya. Atau karena tadi udah rantai makanan dan ekosistemnya jadi kacau, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada ini nih, perebutan makanan. Sehingga apa yang terjadi? Ya mungkin nanti akan menurunkan hasil produktivitas pertanian karena ekosistem yang tidak seimbang. Terus juga tadi kandungan air di dalam tanah, kesuburan tanah juga bisa menurun kalau misalnya kita tidak bisa menjaga dengan baik gitu. Terus habis gitu kandungan air bersih di dalam tanah itu juga bisa menurun. Terus juga bisa, karena kandungan air bersih menurun, otomatis bisa terjadi kekeringan dan bisa membuat gurun baru gitu ya, jadi wilayah gurun jadi lebih luas. Terus juga dengan adanya berbagai macam pengaruh tadi, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Karena apa? Karena tadi produktivitas air bersih turun, terus habis gitu kekeringan. Setelah itu apa yang terjadi? Ozonnya rusak, terus berarti kualitas udara menurun. Terus karena produktivitas yang turun nanti akan menyebabkan yang namanya malnutrition atau enggak gizi kurang, penyakit, kemiskinan. Nah, dan yang namanya penyakit, kemiskinan, gizi kurang juga bisa berpengaruh terhadap human resources, sumber daya manusia yang turun kualitasnya, sehingga produktivitas akan menurun. Terus juga kita bisa lihat ya, banyak weeds atau pest, jadi maksudnya banyak hama, serangga, tikus, warang gitu, dan juga tanaman-tanaman liar yang bersaing dengan tanaman yang kita produksi, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya. Dan semua hal ini juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang biasa kita sebut kalau zaman sekarang istilah yang biasa disebut adalah global warming, di mana suhu dunia ini makin bertambah dan perubahan ekstrim yang namanya cuaca atau iklim tidak dapat diprediksi kembali gitu ya. Nah, tadi udah kompleks banget ya dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Jadi perubahan iklim juga bisa mengakibatkan dampak sosial ekonomi, yaitu yang namanya penurunan produksi hasil pertanian. Nah, penurunan produksi hasil pertanian juga akan menyebabkan penurunan GDP atau Gross Domestic Product di sektor pertanian. Kalau GDP-nya udah turun, otomatis harga bahan pokoknya jadi tidak stabil. Karena apa? Karena tadi ya produksi turun, GDP turun, harga tidak bisa distabilkan. Karena apa? Karena permintaan tinggi tapi barang tidak ada, otomatis harga akan otomatis naik dan tidak bisa distabilkan gitu ya. Terus akan terjadi yang namanya perubahan distribusi hasil pertanian, otomatis yang awalnya hasil pertanian bisa terdistribusi dengan baik, kalau misalnya dia jumlahnya tidak mencukupi apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya habis di kota-kota besar atau habis di daerah tempat pertanian itu, sehingga tempat-tempat lain yang misalnya tidak memiliki pertanian yang baik itu tidak dapat akses terhadap tadi hasil buminya ya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada resiko meningkatkan angka kelaparan, intinya gitu. Nah, hal yang di atas yang disebutkan tadi otomatis bisa menyebabkan yang namanya kerawanan pangan dan ketahanan pangan tidak akan tercapai. Perubahan iklim sendiri akan bisa mengakibatkan petani harus menyiasati lahannya agar tidak terlalu mengalami kerugian. Nah, hal yang dilakukan itu biasanya mitigasi yang bersifat lokal, di mana perubahan iklim bisa dicegah dan dimulai dari kita sendiri, diantaranya tidak membuang limbah dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi terus misalnya kita kalau bertani itu pasti kalian tahu ya. Jadi kita seling-seling gitu tanaman yang ditanam, biar kita bisa mempertahankan unsur hara di dalam tanah gitu. Kenapa kalau unsur hara di dalam tanah bisa habis ya? Ya kalau kita nanam satu jenis terus, misalnya satu jenis tanaman ditanam terus, misalnya dia butuhnya adalah suatu zat tertentu,
terus sampai suatu hari zat itu habis dari tanahnya. Jadi yang benar itu ada pergiliran ya. Makanya berdasarkan gizi juga diharapkan manusia itu bisa memakan makanan yang beragam gitu. Karena apa? Karena tadi sebenarnya. Terus habis gitu bisa kita lihat ya, yang mempengaruhi aspek bencana alam juga sangat mempengaruhi terhadap kemajuan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Yang namanya bencana alam itu tidak pernah bisa diprediksi dan sebenarnya tidak diharapkan, tapi peluangnya mungkin terjadi gitu ya. Bencana alam itu merupakan salah satu aspek lingkungan yang mempengaruhi ketahanan pangan, di mana dampaknya bisa dapat dirasakan secara langsung dan sangat berpengaruh. Contohnya kalau tiba-tiba ada banjir, otomatis misalnya sawahnya gagal panen, sehingga pasti produktivitas turun gitu ya. Kerusakan langsung pada sektor pertanian biasanya mencakup rusaknya infrastruktur dan aset-aset pertanian yang penting seperti tanaman pangan, peralatan pertanian, sistem irigasi, kandang ternak, layanan kedokteran hewan, kapal penangkapan ikan dan peralatannya, pelabuhan, peralatan aquaculture, infrastruktur pasca produksi seperti fasilitas penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan transportasi. Terus sektor pertanian sebagai penyedia pangan utama tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat otomatis kalau terjadi bencana alam. Sehingga apa? Sehingga pasti ketahanan pangannya akan terganggu. Nah, tadi bencana alam mempengaruhi sektor pertanian dan pasti secara tidak langsung akan mempengaruhi pilar aksesibilitas ya. Karena tadi sektor ekonomi. Terus di mana FAO menyebutkan bahwa ternyata sebanyak 25% kerugian ekonomi akibat bencana alam yang terkait perubahan iklim itu berasal dari kerugian faktor pertanian, dari sektor pertanian. Kerugian yang berkaitan dengan sektor ekonomi meliputi penurunan hasil produksi, pertanian yang baik dari tanaman, peternakan, bahkan perikanan. Nah, kerugian ini juga bisa disebabkan karena peningkatan biaya produksi, terus pendapatan yang lebih rendah atau enggak biaya operasional yang lebih tinggi. Kemarin sepertinya udah pernah di statement ya, contohnya kalau peningkatan biaya produksi yang biasanya disubsidi bibit-bibit unggul, terus tiba-tiba pemerintah menghentikan subsidinya misalnya karena sudah disubsidi secara 5 tahun, jadi dianggap pemerintah sudah mampu beli bibit sendiri gitu ya. Padahal petaninya misalnya belum siap, apa yang terjadi ya tadi, jadi otomatis akan ada yang namanya peningkatan biaya produksi. Atau misalnya biaya operasional yang lebih tinggi, karena misalnya yang awalnya dipinjemin sama pemerintah, misalnya traktor dan lain-lain, ternyata setelah subsidinya diputus, dia harus sewa sendiri traktor dan lain-lainnya gitu dan lain-lain ya. Dan juga ada pengeluaran yang tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan atau pemulihan dari pasca bencana alam yang terjadi. Akibatnya apa nih kalau ada bencana alam? Otomatis daya belinya akan berkurang, akses pangannya akan terbatas, tabungannya kalau yang ada tabungan mungkin masih bisa bertahan hidup, tapi tabungannya terkuras atau bahkan yang tidak ada tabungan berarti kemungkinan besar berpeluang besar nanti akan kelaparan gitu ya. Dan juga tentunya berkurangnya mata pencaharian sehingga otomatis kerawanan pangan akan naik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman dari aspek fisik dan lingkungan? Sudah cukup jelas? Kalau misalnya sudah cukup jelas, saya boleh lanjut ya. Tadi sudah, ya, dari segi kita bahas beberapa poin dari segi aspek lingkungan dan infrastruktur. Terus kita juga akan bahas sehingga kita kan udah belajar nih. Jadi ketahanan pangan tuh pilarnya apa aja, aspek-aspek yang berpengaruh tuh apa aja. Sehingga kita bisa melihat nih, ternyata tantangan ketahanan pangan tuh apa gitu. Sehingga dari tantangan itu kita bisa lihat nih peluangnya ada apa aja nih untuk kita bisa menghilangkan tantangan ketahanan pangan itu.
Nah, kajian-kajian tantangan ketahanan pangan dan peluang ketahanan pangan yang ada di slide ini itu sebenarnya kajian mengenai tantangan ketahanan pangan di tahun 2018 sampai 2022. Jadi diharapkan, makanya tadi saya sudah ngasih penugasan ya. Di penugasannya itu secara garis besar adalah kalian angkat satu tema tantangan ketahanan pangan yang menurut kelompok kalian penting. Habis itu diskusi peluang apa yang bisa muncul untuk menghilangkan tantangan tersebut dan pengaruhnya terhadap pilar dan aspek yang ada. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tantangan, jadi yang saya omongin sekarang itu tadi ya, tantangan ketahanan pangan tuh kisaran 2018 sampai 2022. Otomatis peluangnya juga sama. Nanti kisaran 2018 sampai 2022. Nanti kalian cari kira-kira tantangan ketahanan pangan terbaru atau enggak misalnya di kisaran 2005-2006 kira-kira apa itu ya. Nah, otomatis kalau kita ngomongin tantangan ketahanan pangan tentunya ini ya, yang pertama adalah kekurangan gizi atau malnutrition. Jadi quality of SDM, kualitas sumber daya manusia yang turun karena apa? Karena kurangnya pemenuhan zat gizi. Jadi bisa kita lihat prevalensi gizi kurang itu lumayan sebenarnya lumayan menurun, tapi bisa kita lihat nih di 2016 ke 2017 kembali naik nih. Berarti harus ada yang dibenerin kan ya, kenapa kejadian untuk 2015 ke 16 ke 2017 itu sedikit mengalami kenaikan, itu kenapa gitu ya, kita cek sama-sama. Nah, bisa kita lihat di sini tadi, kalau tadi malnutrisinya ternyata ada kenaikan, kita bisa lihat nih di sini teman-teman. Ini adalah food insecurity atau kerawanan pangan di dunia. Jadi ternyata di dunia ini masih banyak negara-negara yang masih rawan pangan, terutama untuk negara-negara di benua Afrika. Jadi ternyata di benua Afrika itu banyak sekali negara miskin, dan di negara-negara miskin itu ternyata mereka masih ada yang rawan pangan. Bahkan untuk kalau kita lihat di di Amerika dan Europe juga ternyata walaupun mereka kebanyakan negara maju, masih ada nih beberapa negara kecil, negara miskin yang masih rawan pangan gitu ya. Nah, jadi kerawanan pangan sendiri teman-teman itu ada levelingnya. Jadi level parah itu adalah ketika di negara itu masih ada orang yang benar-benar nggak punya akses terhadap pangan. Jadi dia nggak punya makanan sama sekali dan bisa sepanjang hari itu nggak makan. Karena apa? Bukan karena dia puasa, enggak. Tapi karena memang dia tidak bisa akses pangan gitu. Kalau yang sedang itu biasanya dia punya uang, biasanya dia punya akses terhadap membeli makanan, tapi biasanya uangnya dalam jumlah yang terbatas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa memilih makanan sesuai selera dia dan juga yang sehat gitu ya, yang lebih sehat, yang sesuai dengan selera dia. Jadi istilahnya kalau yang levelnya sedang ini bisa kadang makan, kadang enggak gitu ya. Atau mungkin karena istilahnya tadi uangnya terbatas, mereka itu bisa mengurangi frekuensi makan yang biasanya kalau biasanya itu orang-orang makan 3 kali sehari dengan 2 snack gitu ya. Sedangkan mereka memilih misalnya 1 kali makan sehari itu sudah cukup. Bukan karena itu stylenya mereka, tapi itu karena sebenarnya mereka pengen makan 3 kali, cuma memang aksesibilitasnya nggak ada aja gitu ya. Nah, kalau yang tingkat paling rendah kerawanan pangan itu adalah ketika ya udah sesekali aja gitu. Kalau yang moderate itu kan sering gitu ya, yang awalnya tadi misalnya harusnya makan 3 kali sehari, tapi keluarga itu jadi makannya sehari sekali karena yang nggak punya uang, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau yang rendah itu misalnya ya udah sekali-sekali aja, misalnya tiba-tiba ada kejadian apa sehingga mereka istilahnya tidak punya akses pangan seperti biasanya gitu. Kalau yang berat tadi bisa seharian kelaparan gitu dan itu sering. Kalau yang moderate itu biasanya ngurangin frekuensi makannya karena tadi uangnya terlalu ngepas gitu atau enggak
ya yaitu misalnya tingkat aksesibilitasnya rendah gitu. Nah, jadi faktanya itu apa? Bahwa di dunia itu ternyata masih ada loh teman-teman atau enggak manusia lainnya yang kekurangan gizi. Dimana udah kita lihat ya tadi di grafik sebelumnya bahwa sebenarnya kekurangan gizi di dunia semakin tahun semakin menurun. Tapi kalau kita tarik gitu ya, di 2015 ke 16 dan ke 17 itu ternyata terjadi peningkatan sedikit. Asia Pasifik itu merupakan regional yang populasinya paling banyak di dunia, di mana ternyata kelaparan sendiri itu banyak terjadi di negara-negara yang tinggi penduduknya. Contohnya kayak India, Cina, terus itu Kongo, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, dan Ethiopia. Itu adalah berdasarkan data FAO 2010 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin data FAO terbaru mungkin di 2026 udah beda lagi negaranya. Oke, jadi tantangan ketahanan pangan yang ada itu apa aja? Jadi otomatis kita harus meningkatkan semua pilarnya, baik itu ketersediaan, aksesibilitas atau keterjangkauan, dan juga pilar konsumsi, dan juga stabilitas ketiga pilar itu ya. Jadi yang dibutuhkan apa? Kan karena tujuan akhir dari ketahanan pangan itu adalah individu yang sehat dan aktif, jadi kita harapkan nanti akan terlihatnya peningkatan kinerja baik secara fisik, intelektual, maupun kreatif dan inovatif dari SDM-nya. Sehingga kalau SDM-nya status kesehatannya naik, kualitasnya naik, apa yang terjadi diharapkannya terjadi juga peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akan pada akhirnya juga akan bisa meningkatkan daya saing bangsa. Nah, kalau peningkatan ketersediaan itu contohnya apa? Misalnya kecukupan jumlah, kecukupan mutu, kecukupan gizi, dan keamanan pangan yang diproduksi. Kalau untuk peningkatan keterjangkauan, mulai dari keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial, kesesuaian dengan preference, kesesuaian dengan kebiasaan dan budaya, dan juga kesesuaian dengan kepercayaan masing-masing target gitu ya, atau enggak individu dalam negara itu. Dan juga kalau peningkatan kecukupan konsumsi, contohnya apa? Kecukupan asupan, kualitas pengolahan pangan, kualitas sanitation, hygiene, kualitas air, kualitas pengasuhan anak, itu harusnya punya pemahaman yang cukup untuk seluruh warga di negara itu. Sehingga apa yang terjadi nih, kalau semua pilar sudah terpenuhi dan stabilitasnya bisa dijaga, otomatis nanti akan meningkatkan individu yang aktif dan sehat. Nah, tantangan yang ada sekarang tuh terlihat dari mana? Satu, populasi manusia yang semakin meningkat. Otomatis tadi ya, kalau populasinya semakin meningkat, peluang orang yang mungkin kelaparan semakin meningkat. Sehingga apa yang harus dilakukan yang tadi? Makanya kita harus push dengan yang namanya teknologi. Jadi teknologi itu kita harapkan itu untuk apa? Untuk meningkatkan hasil pertanian, walau lahan pertanian istilahnya tidak sebanyak dahulu gitu ya. Terus climate change dimulai dari kita sendiri ya. Diharapkan kita bisa mengurangi sampah organik. Karena apa? Karena dia akan mengurangi tadi gas-gas buangan di sekitar sekitar udara ini yang akan menyebabkan istilahnya bumi yang lebih baik gitu. Atau bisa menggunakan saat ini tantangan yang ada itu tadi kekurangan air gitu ya, terutama kekurangan air bersih. Dan juga alih fungsi lahan nih juga banyak terjadi. Dan juga peningkatan sampah makanan dan juga peningkatan urgensi atau enggak masalah-masalah baru yang terkait dengan pangan. Contohnya adalah kekurangan gizi dan juga kelebihan gizi. Jadi kalau misalnya waktu dulu gitu kalau nggak salah sih di Amerika tuh ada tuh aplikasi teman-teman. Jadi aplikasi
aplikasi itu menjual makanan yang cenderung lebih murah dibandingkan harga pasaran. Nah, makanan itu tuh dari mana? Makanan-makanan yang dibuat porsian dari sisa buffet di hotel gitu loh. Jadi misalnya nih saat ini ternyata dari jam misalnya jam 1 sampai jam 2 itu kita bisa dapat nih sisa buffet hotel makan siang dari misalnya kalau di sini Hotel Aston gitu ya. Jadi mereka kan ada misalnya buffet makan siang tuh. Nah, itu kan food loss-nya pasti banyak. Itu tuh ada tuh app, misalnya saya di kosan nih deket Aston, terus saya lihat, oh ada nih. Jadi yang misalnya harusnya, apa tuh namanya, satu porsi steak daging itu dijual harga 75.000, karena itu sisa buffet, itu misalnya harganya dijual setengahnya gitu, 30.000 misalnya gitu. Itu tuh ada aplikasinya teman-teman, jadi istilahnya dapat makanan enak dan lebih murah, tapi dia update tuh hanya pada jam-jam tertentu, biasanya jam after buffet dari restoran yang ada di hotel kayak gitu, sehingga dan terlihat tuh dengan adanya app kayak gitu ya, bisa menekan yang namanya kerugian dari hotelnya gitu kan, dia nggak buang food loss terlalu banyak, food waste terlalu banyak, dan juga ternyata meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan bergizi nih untuk banyak orang di sekitar hotel itu kayak gitu. Simple aplikasi, jadi pengembangannya itu bikin aplikasi, contohnya bikin aplikasi itu aja tapi impact-nya cukup besar terhadap food waste atau food loss gitu. Nah, climate change, kalau kita ngomongin climate change, sebenarnya tadi udah dijelasin ya di bagian aspek fisik. Otomatis tadi ya perubahan iklim, global warming, bisa dilihat nih di sini nih teman-teman. Jadi perubahan iklim itu mempengaruhi krisis pangan, di mana perubahan iklim mempengaruhi produktivitas tanaman. Nah, contohnya nih di Afrika itu misalnya gagal nanam tuh gara-gara nggak tumbuh dengan optimal. Contohnya nih di negara apa aja, Burundi, Djibouti, Eswatini, Kenya, Lesotho, Namibia, dan Somalia. Nah, keparahannya ini tingkat berapa nih krisisnya? 8,4, di mana semakin tinggi tingkat krisisnya itu semakin urgent tuh untuk diatasi. Emergensinya berapa? Emergensinya mencapai poin 2,3. Oke, kalau climate change sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Terus kalau bencana alam adalah salah satunya adalah erupsi gunung berapi ya, atau banjir, tsunami, kekeringan, bencana alam juga jadi tantangan yang ada dalam mencapai ketahanan pangan. Nah, kalau kita ngomongin sendiri produktivitas pangan di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung naik pertumbuhannya. Mulai dari 2007 hingga terakhir 2017 itu naik secara signifikan pertumbuhannya. Tapi masih banyak nih yang namanya kehilangan pangan atau food loss. Jadi kalau food waste itu kan tadi ya sampah makanan. Kalau food loss itu misalnya karena penanganan pasca panen biasanya sih yang kurang tepat, itu dia bisa menyebabkan yang harusnya bagian bahan pangan yang masih bisa didistribusikan dengan baik jadinya tidak layak dikonsumsi gitu. Contohnya adalah food loss itu adalah ketika kamu panen apel, terus karena ketika panen banyak yang jatuh, maksudnya dihandle oleh orang yang kurang ahli dalam melakukan panen apel gitu ya, sehingga nanti banyak yang jatuh, banyak yang bagian-bagian tidak sempurna, sehingga itu jadinya food loss. Jadi food loss itu sebenarnya makanannya masih bisa dimakan, tapi tidak sesuai dengan standar yang terbaik yang untuk dijual belikan gitu loh. Kalau food waste itu udah waste banget, jadi istilahnya kita buang mau nggak mau gitu. Terus habis gitu tadi ya, karena biasanya keahlian pemrosesan setelah pasca panen yang kurang, itu bisa menyebabkan food loss yang lebih tinggi. Nah, ini rasio ketersediaan dan kebutuhan, terutama untuk komoditas pangan utama di Indonesia di tahun 2017 dan tahun 2018. Bisa dilihat sebenarnya cukup bagus, jadi di mana kebutuhannya itu rata-rata hampir bisa disuplai 100% dari ketersediaan yang ada, terutama untuk beras ya. Kalau untuk jagung mungkin di 2017 sempat kita impor beberapa ton gitu ya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lokal.
Kalau di 2018 ternyata yang miss adalah kebutuhan gula. Kalau daging sapi dari tahun ke tahun memang kita selalu kurang. Nah, apa yang terjadi nih? Kalau kita lihat nih, seiring bertambahnya tahun, bertambahnya waktu, tentu aja harga akan mengalami inflasi ya. Jadi akan ada yang namanya kenaikan harga pangan. Itu adalah hal yang wajar, namun harus tetap dikendalikan. Jangan sampai harga itu naik secara signifikan dan tidak dapat dikendalikan. Apa yang terjadi kalau tidak dapat dikendalikan? Karena apa? Dibandingkan dengan pendapatan jadi sangat jauh, so apa yang terjadi? Aksesibilitas pangan tersebut pasti bakal turun. Jadi yang diharapkan itu walaupun terdapat inflasi, jadi kenaikan harga, makanan dibarengi juga dengan kenaikan penghasilan manusianya gitu ya. Jadi maksudnya persen kenaikan harga diharapkan itu sejalan dengan kenaikan persen penghasilannya. Itu yang sebenarnya yang terbaik. Nah, kalau untuk kebutuhan energi sendiri, dari tahun ke tahun itu sebenarnya sudah sangat cukup ya dari rekomendasi yang ada. Kalau untuk protein juga sudah mencukupi, namun skop PPH-nya masih kurang dari standar rekomendasi yang ada. Nah, tadi ya, seiring dengan bertambahnya jumlah manusia di dunia, terus juga dengan perubahan iklim yang ekstrim, tentunya akan terjadi ancaman nih untuk ketahanan pangan. Di mana kita bisa tahu ya bahwa ternyata populasi global itu memang secara statistik memang naik gitu. Terutama kita bisa lihat yang awalnya di 1980 sampai 2000 itu dari 4,4 billion jadi 6,1 billion. Terus diproyeksikan kemungkinan di 2050 penduduk di dunia itu mencapai 9 billion. Otomatis semakin banyak penduduk, semakin ketahanan pangan akan semakin besar. Di mana yang namanya food production atau enggak produksi pangan untuk tahun 1980 sampai 2000 itu masih bisa mengimbangi ini dengan peningkatan jumlah penduduk, yaitu dia naik produktivitasnya kurang lebih 50%. Nah, tapi kita nggak tahu nih nanti di tahun 2050 gimana, karena dengan semakin bertambahnya penduduk, otomatis area lahan pertanian juga semakin sempit gitu. Apakah mungkin kita ada juga peningkatan produktivitas juga? Makanya sebenarnya sekarang yang dipush adalah gimana caranya kita memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh banyak banget lahan pertanian yang turun, terutama di daerah pusat perkotaan atau enggak negara maju. Terus kalau kita ngomongin malnutrisi di dunia, otomatis itu dari tahun ke tahun tetap jadi masalah ya. Malnutrisi, kurang energi protein, stunting. Nah, kenapa selalu jadi masalah? Karena stunting itu biasanya diawali dengan kurang protein dulu. Kemudian mereka stunting. Dengan stunting, malnutrition, nanti kualitas sumber manusianya tuh istilahnya tidak optimal gitu. Apa yang terjadi ya udah gitu aja terus. Makanya kalau kita ngomongin stunting ini nggak beres-beres, itu sebenarnya kayak lingkaran setan teman-teman. Jadi kalau bapak ibunya stunting, anaknya stunting, nanti cucunya stunting gitu aja terus. Nah, sebenarnya apa yang bisa membuat mereka istilahnya bisa memutus rantai stunting ini tadi pemahaman yang benar terhadap gizi plus kemauan untuk makan yang yang lebih sehat gitu. Tapi masalahnya tadi ya kalau kita ngomongin edukasi, mindset itu adalah hal yang tersulit yang bisa dicapai gitu ya, karena kalau udah jadi kalian jangan berharap bisa merubah mindset orang lain gitu. Karena apa? Karena itu adalah hal tersulit yang ada di dunia katanya gitu. Nah, kita bisa melihat nih penurunan gizi balita tahun 2007 itu di 2,2%. Dan di tahun 2018 itu bisa ditekan angka stunting hingga 8%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat proyeksi ketahanan pangan di Indonesia itu sampai tahun 2018 itu cukup baik, teman-teman. Tadi yang namanya gizi itu nggak boleh kekurangan. Kita sebutnya malnutrition.
dan juga nggak boleh kelebihan obesity, karena obesity pun kelebihan gizi itu bisa menyebabkan kemungkinan peluang untuk terkena penyakit degeneratif yang lebih tinggi gitu ya, sehingga tadi menurunkan kualitas kesehatan manusia. Nah, malnutrisi sendiri itu menyebabkan kerugian yang cukup besar ya, sampai 3,5 triliun dolar atau kurang lebih kerugian sekitar 5% dari GDP global gitu. Jadi kalau misalnya masalah gizi baru itu muncul, yaitu kelebihan gizi atau obesitas, itu biasanya muncul di negara-negara dengan penghasilan yang cukup tinggi gitu. Nah, opsi jadi masalah gizi lain yang ditemukan yaitu biasanya adalah kekurangan vitamin A, kekurangan zat besi, atau biasanya nama penyakitnya itu adalah anemia. Kalau di Indonesia sendiri itu sering terjadi pada perempuan atau enggak remaja putri gitu ya, yang mulai menstruasi gitu di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Terus ada juga defisiensi zinc, itu juga ternyata ditemukan cukup banyak di populasi dunia. Ini kampanye gizi, yaitu berupa piramida makanan. Tapi kalau di Indonesia itu kan awalnya kita ada piramida makanan, ada tumpang makanan yang baik, terus sempat 4 sehat 5 sempurna, sempat B2SA, tapi sekarang itu isi piringku. Nah, slide isi piringku itu sudah saya taruh di bagian materi UAS ya, jadi kalian bisa baca itu. Jadi kampanye gizi itu seperti apa. Nah, tadi kalau pengetahuan gizinya udah ada, kalau misalnya makan yang bagus tapi tanpa dibarengi dengan sanitasi dan keamanan pangan percuma. Karena apa? Kalau sanitasinya buruk, keamanan pangannya nggak ada, apa yang terjadi? Sakit akibat pangan tuh. Contohnya kayak diare ataupun inflamasi gitu ya, atau nggak panas. Sehingga apa yang terjadi nih kalau sakit akibat pangan, walaupun asupannya bagus, tapi karena dikeluarin gitu aja, jadinya tidak memberikan efek kesehatan juga gitu ya. Contoh paling sering terjadi kalau lalai bagian sanitasi dan keamanan pangan itu terjadinya keracunan pangan. Simpelnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau ngolah makanan tuh pakai tangan biasa, itu masalah nggak? Jawabannya adalah tidak masalah. Selama kalian cuci tangan yang benar. Kenapa harus cuci tangan yang benar? Dan pada misalnya cuci tangan tiap 30 menit kayak gitu ya, dengan sabun tentunya. Nah, sabun itu dia bisa menurunkan jumlah bakteri yang ada di permukaan tangan. Jadi, ini yang ada bakteri yang ada di permukaan tangan ini namanya itu Staphylococcus aureus, teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya nggak bahaya kalau dimakan. Bahayanya itu adalah ketika dia, misalnya saya bikin getuk nih, atau bikin sushi ya, pakai tangan, dibentuk. Tapi udah bikin sushi itu kan harusnya langsung dimakan tuh. Jadi misalnya yang nempel di sushinya ini cuma 10 pangkat 2 gitu kan. Misalnya cuma 100 bakteri yang ada di situ. Dia nggak nyebabin sakit. Tapi masalahnya adalah udah ada nih 100 bakteri di dalam makanan itu. Terus habis gitu kita nggak makan. Biasanya kita makannya nanti siang gitu. Misalnya bikinnya pagi, makannya nanti siang. Nah, bakteri itu kan bukan makhluk benda mati ya, dia makhluk hidup, otomatis dia akan berkembang biak tuh. Yang awalnya 100 mungkin akhirnya jadi 1.000.000. Nah, kalau udah 1.000.000 sushi ini tuh makanan yang nggak cukup kan buat hidupnya bakteri lagi, dia udah sesek di sini. Apa yang terjadi untuk bertahan hidup? Biasanya dia ngeluarin yang namanya toksin atau yang kita sebut racun gitu. Buat apa? Buat bunuhin teman-temannya. Jadi sebenarnya bakteri itu nggak jahat, nggak mau bunuh manusia, enggak. Cuma dia mau punya space untuk hidup sehingga dia bunuhin teman-temannya. Nah, tapi karena udah ada racun di makanannya, terus kita makan, hasil keracunan. Makanya kebanyakan kalau di Indonesia keracunan pangan yang dilaporkan itu biasanya karena hajatan, teman-teman. Jadi karena hajatan tuh apa? Masaknya pagi-pagi, terus tapi baru dimakannya nanti siang gitu. Jadi kalau sanitasi yang tidak kita awasi dengan benar, itu bisa menyebabkan yang namanya keracunan pangan gitu ya. Terus produk sehat itu adalah produk yang bagaimana, yaitu produk atau produk pangan yang bebas dari berbagai bahan berbahaya bagi kesehatan, baik itu residu pestisida, antibiotik, dioksin, itu masuknya itu ini ya, bahaya kimia.
pewarna berbahaya juga bahaya kimia, terus ada juga bahaya mikrobiologi seperti tadi bakteri atau enggak toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau enggak kapang kamit, dan juga bisa terhindar dari resiko-resiko bahaya di atas, yaitu adalah pangan yang sehat. Nah, sekarang kita ngomongin free trade. Jadi perdagangan bebas juga jadi tantangan baru nih buat ketahanan pangan. Karena apa? Karena yang namanya perdagangan bebas tuh persaingannya. Baik itu mutu dan juga mutu produk itu dan juga penentuan harga jualnya. Jadi dengan adanya fair trade atau enggak free trade ini diharapkan jadi setiap penjual itu bisa berlomba-lomba menaikkan kualitas barang dagangannya tapi dengan harga yang seminimal mungkin. Nah, jadi sometimes sistem perdagangan bebas global ini akan merugikan petani. Kenapa? Karena misalnya petani kita tuh belum terlalu kenal teknologi, sedangkan misalnya petani dari Thailand udah awam gitu atau enggak udah hatam gitu, udah biasa. Sebentar ya. Ya, mulai lagi ya. Jadi udah biasa dengan teknologi. Jadi dengan teknologi kan itu misalnya meningkatkan produktivitas tapi menekan biaya operasional gitu ya. Sehingga mereka bisa menawarkan harga yang lebih bersaing gitu, harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Nah, tapi misalnya petani di Indonesia tuh belum mengenal, istilahnya belum paham betul yang namanya teknologi. Sehingga sulit nih bersaing dalam perdagangan bebas global dengan petani-petani yang sudah melek teknologi gitu ya. Nah, ada juga yang namanya fair trade, di mana kita akan menjalin kemitraan perdagangan, itu yang didasarkan dari dialog, transparansi, dan rasa hormat, mencari keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Jadi di tahun 2015 sendiri, dilaporkan bahwa penjualan retail untuk semua produk sebesar 7,3 miliar USD, itu sejumlah 670.000 kopi yang dihasilkan petani kecil itu diafiliasi tuh dengan koperasi yang bersertifikat untuk ekspor ke pasar, di mana kopi fair trade menyumbang sekitar 3% dari industri kopi global. Jadi ternyata fair trade ini juga ada peluang bisnis yang baik nih. Kalau misalnya tadi merugikan petani, kalau petani-petani kecil ini kita rangkul dengan korporasi bersertifikat itu untuk meningkatkan mutu yang didapat petani dan mengoptimalkan laba yang nanti bisa didapatkan petani. Kalau yang ini tentang ini ya, free market itu biasanya dimonopoli oleh pemodal-pemodal yang besar. Karena apa? Karena tadi ya, dengan adanya modal yang besar, otomatis akan lebih mudah tuh mengendalikan harga jual. Oke, yang dimana ekonomi itu kalau kita ngomongin free trade tadi ya, konsepnya ya sebenarnya diharapkan dengan adanya free trade ini kompetisi itu bisa dilakukan secara terbuka. Jadi siapapun bisa berkompetisi. Di mana nanti diharapkan itu ada efisiensi di sana. Efisiensi itu apa? Di mana nanti produk yang dihasilkan itu kualitas terbaik, tapi harga terbaik juga. Diharapkan dengan adanya efisiensi itu nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya supply food yang ada, terus free trade, jadinya apa nih? Jadinya diharapkan aksesibilitasnya nambah. Karena apa tadi? Kualitasnya bagus, tapi harganya rendah.
Nah, sehingga diharapkan terakhirnya itu sebenarnya apa tadi, pertumbuhan ekonomi, terus habis gitu dan juga aksesibilitas terhadap pangan yang meningkat. Kalau kita ngomongin revolusi industri, ada revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Di mana di revolusi industri keempat ini kita mencoba untuk menerapkan internet ataupun artificial intelligence terhadap untuk membantu meningkatkan produktivitas dalam semua sistem gitu ya. Nah, industri 4.0 itu adalah jejaring vertikal sistem manufaktur yang cerdas, integrasi horizontal melalui koordinasi manufaktur dan logistik, dan juga virtualisasi dan integrasi di sepanjang seluruh rantai pasokan, teknologi, dan eksponensial. Di mana industri 4.0 ini menggambarkan intelligent factory, di mana semua proses itu diharapkan Internet of Things gitu ya. Jadi bisa didapatkan jejaring lewat internet, intinya untuk semua lini. Nah, industri pangan sendiri, pengolahan pangan itu memegang peranan yang vital untuk membangun ketahanan pangan, khususnya kalau kita menekan yang namanya food loss dan food waste. Industri pengolahan pangan sendiri secara signifikan akan memberikan multiplier effect, di mana pengolahan pangan yang sehat akan menentukan produksi makanan berkualitas, bergizi, aman, memadai, dan terjangkau bagi konsumen. Dan menghindari kerugian setelah panen, dan juga menjembatani kesenjangan di antara musim. Ini contohnya ya, pengolahan pangan yang atas itu untuk skala UMKM, kalau yang bawah ini skala manufacture ya. Nah, diharapkan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, IoT itu akan membantu peningkatan produktivitas. Juga kita menambahkan manufacturing dan juga dalam bentuk 3D printing ya. Terus juga tentu industri big data akan makin maju, teknologi juga, terus automation, robotik, sama yang terakhir cyber security. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu terkait tantangan yang ada di ketahanan pangan? Nggak ada ya, lanjut ya kalau gitu. Terakhir, peluang. Ya, untuk peluang sendiri ini slide-nya sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Oke. Jadi, yang akan kita bahas tentang peluang itu kondisi ketahanan pangan di Indonesia bukan saat ini ya, di tahun 2018 sampai 2022. Terus peluang internal yang mungkin itu apa saja dan peluang eksternalnya apa saja. Jadi, kalau kondisi ketahanan pangan di Indonesia sendiri dalam Global Food Security Index di tahun 2022 yang dirilis oleh Economic Impacts, itu Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara. Sebenarnya sangat disayangkan ya, padahal data-data yang kita udah lihat tadi kan sebenarnya Indonesia di tahun 2018 sudah cukup baik nih. Posisi ini memang pada dasarnya sebenarnya cukup baik kalau dibandingkan negara berkembang lainnya. Tetapi tetap harus kita menunjukkan bahwa upaya bahwa ketahanan pangan itu masih dapat diwujudkan walaupun masih jauh prosesnya gitu ya. Nah, bisa dilihat dari mana sih sebenarnya kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Badan Ketahanan Pangan. Jadi kalau di Badan Ketahanan Pangan itu mereka biasanya mengeluarkan laporan kinerja. Laporan kinerja untuk tahun 2018 sendiri kalian bisa dilihat ya, untuk sasaran programnya berupa stabilisasi harga komoditas pertanian strategis itu baik dari gabah, beras, jagung, kedelai, gula pasir, daging sapi, cabai, dan bawang merah. Itu sebenarnya di 2018 semua target yang ditentukan dari tahun 2015 itu sudah tercapai dengan baik. Terus juga kalau untuk tersedianya komoditas pangan strategis nasional juga sudah terpenuhi 100%. Kualitas dan keamanannya dari jumlah kasus pangan yang targetnya 11 juga ternyata maksimal 11 juga ternyata ditemukannya kurang dari 11. Jadi terpenuhi targetnya. Terus meningkatnya kualitas konsumsi pangan di nasional, baik itu PPH maupun jumlah konsumsi energi juga terpenuhi targetnya. Nah, jadi kalau mau kita lihat lebih dalam gitu ya teman-teman, di breakdown lagi, untuk gabah dan beras itu capaiannya malah mencapai di atas 100% ya. Gabah 169%,
Terus beras juga mencapai 184% untuk tadi stabilitas harganya bisa dijaga dengan sangat baik. Jadi kita sebutnya sangat berhasil. Dan juga bahan pangan lain ternyata untuk stabilitas harga di tahun 2018 bisa sangat berhasil. Terus kalau tersedianya komoditas pangan sendiri juga tingkat capaiannya hingga mencapai 146,32%. Terus laporan terhadap keracunan pangan yang sampai membahayakan jiwa manusia itu kan harusnya maksimal 11 laporan, selama tahun 2018 ternyata malah 0. Jadi tidak ada laporan tentang keracunan. Jadi dianggap sangat berhasil. Untuk skor PPH dan tingkat konsumsi energi juga sudah mencukupi target gitu ya, berhasil. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat trennya ketahanan pangan Indonesia di tahun 2018 ini sebenarnya sudah cukup baik. Nah, peluang internal apa aja nih yang bisa dioptimalkan untuk tetap membooster ketahanan pangan Indonesia, Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan nantinya gitu ya. Nah, contohnya ada apa aja? Ada yang namanya diversifikasi pangan, terus juga pengoptimalan penggunaan pangan lokal, penguatan kelembagaan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi kalau diversifikasi pangan seperti kita udah tahu ya, kita nyari substitusi pangan yang sesuai gitu dengan komposisi gizi yang serupa. Contohnya kayak pangan tinggi karbohidrat kayak beras gitu atau nasi. Berarti kita cari pangan pengganti yang serupa. Misalnya kita bisa ganti ke singkong, kentang, atau misalnya talas dan lain-lain gitu ya. Nah, diversifikasi pangan itu tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk budaya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tapi juga untuk meningkatkan potensi kearifan lokal tadi ya, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Diversifikasi pangan di Indonesia itu sebenarnya cukup sulit tuh dilakukan, karena mindset masyarakat Indonesia sendiri yang kalau misalnya belum makan nasi, ya belum makan. Tapi sebenarnya salah satu konsep diversifikasi yang berhasil itu adalah makan mie. Jadi kayak kalian habis makan mie ayam atau habis makan mie instan kan bilangnya udah makan gitu ya. Jadi tapi masalahnya diversifikasi ini, perubahan mindset ini juga masih kurang pas nih karena bahan dasar mie itu kan dasarnya gandum, sedangkan gandum tidak dapat dibudidayakan dengan baik ternyata di Indonesia. Nah, jadi karena tadi merubah mindset itu sulit, ya sudah. Jadi mindsetnya dipertahankan, misalnya kita buat inovasi nih, gimana caranya bentuknya awalnya singkong, kentang, tadi apalagi ubi jalar, talas, tapi kita ubah ke bentuk yang menurut masyarakat Indonesia itu adalah makanan pokok. Kita ubah dalam bentuknya beras ataupun mie gitu. Nah, kalau bentuknya dalam beras, itu kita sebutnya beras analog, beras artificial, atau beras tiruan sama aja. Jadi konsepnya gimana nih nanti? Jadi campuran tepung lokal itu dikasih air, dipanaskan sampai dia membentuk gel atau kita biasanya sebut istilahnya adalah gelatinisasi. Nanti habis itu dicetak gitu. Nanti dia bisa bentuknya kayak beras ataupun bisa juga nih merubah bentuk makanan-makanan lokal itu jadi tepung, terus habis gitu dibuat bentuknya dalam bentuk brownies, cookies, biskuit, muffin, sponge cake, yaitu bentuk-bentuk makanan yang lebih keren gitu ya. Nah, tapi masalahnya apa nih? Udah banyak nih ternyata yang ngelakuin, tapi pemasarannya masih belum optimal. Salah satu contoh produk pangan lokal dalam bentuk makanan trendy itu ya, yang pemasarannya cukup baik yaitu lapis talas. Jadi kalau lapis talas kalian pasti tahu ya. Jadi dia sponge cake, bentuknya berlapis gitu, dibuat dari tepung talas 100% biasanya, atau enggak mayoritas dibuat dari tepung talas. Terus biasanya mereka branding sebagai oleh-oleh, makanya banyak bisa dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Jadi tadi ya, jadi kita targetkan gimana caranya merubah bentuk pangan lokal menjadi bentuknya tadi beras atau mie. Nah tadi ya, kan saya udah bilang, jadi bentuknya gel, terus habis gitu nanti dia akan dicetak kayak beras. Nah alat pencetaknya itu namanya apa? Extruder.
Jadi beras analog ini merupakan solusi yang jitu atau enggak solutif nih buat tadi tantangan apa? Tantangan yang sulit merubah mindset masyarakat kalau makan itu harus dalam bentuk nasi. Nah, selain tadi bisa merubah bentuk, juga kan karena dia bentuknya adonan gitu, kita bisa masukin tuh tadi masalah-masalah kekurangan gizi ke dalam adonan itu. Contohnya kayak misalnya tadi kurang vitamin A, kita bisa fortifikasi dengan vitamin A. Atau tadi banyak kekurangan zat besi karena banyak anemia, oke kita bisa fortifikasi dengan zat besi atau Fe. Atau tadi kurang zinc, bisa kita tambahkan zinc di dalam adonan beras analog tadi. Atau untuk meningkatkan penerimaannya bisa kita tambahkan flavor tertentu yang disukai masyarakat. Contohnya masyarakat kita tuh senang banget makan nasi uduk. Jadi kita tambahin flavor nasi uduk. Misalnya di nanti bekas analognya. Nah, bahan lokal yang siapa ya tadi? Oke. Pangan lokal yang punya potensi untuk dikembangkan tadi itu kalau di Banten berdasarkan data produktivitas yang ada di BKP Banten itu yaitu ada ubi jalak, ganyong, garut, ubi ungu, sama talas bening. Ini contohnya ya teman-teman ya, beras analog dari jagung. Bisa kita lihat nih, beras analog dari jagung. Terus ini beras analog atau beras artificial dari singkong. Nah, beras analog dari jagung juga dibuat nih flavor-flavor yang banyak disukai masyarakat Indonesia. Contohnya ini dikasih flavor soto ayam, yang ini nasi rawon, yang ini nasi soto daging. Nah, sasaran RPJMN yang diharapkan tadi peluang internal itu adalah dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Jadi RPJMN Indonesia itu sudah cukup mendukung sasaran kita untuk mencapai ketahanan pangan. Karena apa? RPJMN di Indonesia di tahun 2025 sampai 2029 salah satunya adalah ingin menempatkan indeks ketahanan pangan sebagai sasaran utama. Dan ini menargetkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dan bagusnya dari RPJMN itu diturunkan lagi nih keturunannya, yaitu rencana pembangunan daerah RPJD gitu ya. Diturunkan lagi sampai nanti di sisi pemerintahan yang paling dekat dengan individu atau rumah tangga. Nah, lumbung pangan sendiri itu sebenarnya adalah, masih ingat ya, lembaga cadangan pangan yang ada di pedesaan. Diharapkan tuh Indonesia bisa punya satu desa satu lumbung pangan gitu ya. Karena lumbung pangan ini sangat berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Jadi diharapkan keberadaan lumbung pangan ini kalau kita kuatkan ini mampu menguatkan peluang kita untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Kalau peluang eksternalnya seperti tadi udah dibahas sebelumnya ya, ada revolusi industri, terus free trade, sama isu-isu lingkungan dan perkembangan yang berkelanjutan. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa baca di buku ketahanan pangan yang Untirta Press keluarkan. Tuh sampai sini terkait peluang ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Terakhir, ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Sudah saya kasih kan ya materi penugasannya? Harusnya juga sudah dibaca karena saya kasih kurang lebih waktu 15 menit setelah waktu masuk buat teman-teman baca dahulu. Oke, berarti penugasannya udah jelas ya. Kalau gitu sekarang saya ingin absen. Oh, Nurul. Silakan Nurul. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifa dengan NIM akhir 253. Izin menanyakan, ini kan ada tugas untuk UAS ya Ibu. Nah, tugasnya itu kan berbentuk kajian seperti itu ya. Nah, itu untuk kelompoknya kan minimal 3 orang dan maksimal 4 orang. Betul. Itu ditentukan atau kita pilih masing-masing ya Ibu? Pilih masing-masing boleh. Jadi satu jurusan boleh, beda jurusan boleh. Oke, ini selanjutnya ada tema juga Ibu. Ini kan temanya nggak boleh sama ya sama kelompok lain. Ya. Nanti temanya itu udah ada dari Ibu atau kita cari sendiri ya Ibu temanya?
kalian dari diskusi kalian. Jadi kan kalau tema kan sebenarnya bisa terinspirasi ya dari pengajaran selama ini ya. Itu kan banyak tuh tema-tema yang bisa diangkat, food waste, food loss, perubahan iklim, terus pengalihan lahan, macam-macam. Mungkin kalian atau enggak kesenjangan hukum, nanti misalnya kalau anak-anak hukum mau misalnya fokus ke hukum boleh, silahkan gitu. Silahkan kalian diskusikan berempat atau bertiga, nanti temanya biar beda, satu kelasnya jangan sama. Jadi nanti kalau semuanya ngomongnya diversifikasi pangan, semua kan nggak asik gitu kan. Jadi bagusnya itu kalau udah ada yang ambil tema diversifikasi pangan, yang lain ya jangan diversifikasi pangan lagi. Misalnya mungkin ngambilnya era teknologi nih tadi, misalnya pengembangan aplikasi untuk menurunkan food waste gitu. Dan lain-lain kan. Bahas, nah makanya sama izinnya buat koordinir itu. Jadi dengan koordinasi PJ, semoga nanti tema besar. Yang saya harapkan sih tema besarnya nggak sama ya. Tapi kalau misalnya nyerempet-nyerempet sedikit, misalnya contohnya diversifikasi pangan sama inovasi pengolahan pangan baru gitu, yang misalnya mengurangi yang lebih berkelanjutan. Itu kan sebenarnya agak serupa ya, tapi sebenarnya beda itu masalah. Gitu Nurul, sampai sini udah paham atau masih bingung? Maaf Ibu, satu lagi. Boleh? Ini kan nanti dikumpulinnya dalam bentuk PDF ya, PDF sama PPT. Ya. Jadi kita bikin dua bentuk. Nah, untuk PDF ini, untuk laporan yang bentuk PDF ini, nanti isinya itu apa sama kayak makalah yang biasa kita buat, yang isinya kayak bab 1 pendahuluan, terus Nggak usah. pinjam pustaka. Oh, nggak usah. Nah, jadi lebih ya udah langsung judulnya apa, terus nama yang buat, terus langsung aja kalian bagi subbab kajiannya. Jadi misalnya tantangan ketahanan pangan, diangkat tantangan ketahanan pangan ini karena apa-apa gitu. Terus peluang untuk, kan ada ya poin-poinnya udah saya kasih ya di tugas itu kan. Nah, poin utamanya yang ada di tugas Nurul itu semua poin-poinnya harus ada. Nanti bisa Nurul tambahin, misalnya kayaknya sih penting nih nambahin kalau misalnya Nurul ambilnya diversifikasi pangan. Contohnya misalnya nanti Nurul mau ngasih contoh-contoh diversifikasi pangan yang ada di Indonesia. Jadi mau ditambahin poin itu boleh walaupun tidak diminta gitu kan. Jadi langsung aja judul, nama yang buat, terus kajian-kajian. Jangan lupa terakhir kesimpulannya, dan terakhir dapus. After dapus, jangan lupa pembagian kelompoknya. Misalnya subbab tadi subbab tantangan yang diangkat, mengangkat tantangan itu apa? Itu dikerjain sama Nurul. Nanti misalnya peluang-peluang yang mungkin peluang 1 atau peluang 2 nanti dikerjain sama Reva gitu. Peluang 3 sama peluang 4 dikerjain sama Maulidita kayak gitu misalnya. Jadi pembagian, kalau bisa sih pembagian tugasnya itu di statement secara rinci setelah daftar pesertanya. Sampai sini masih ada yang bingung? Berarti tidak perlu pakai cover juga, Bu? Nggak usah. Cukup sih, Bu, dari aku. Baik, sip. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang ke Dian ya. Silahkan Dian. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oh iya. Perkenalkan, sebelumnya saya Dian Herlina dari Pendidikan Biologi. Saya izin bertanya Bu, karena kan mohon maaf tadi itu saya agak telat masuk. Nah terus tiba-tiba saya kan tadi di awal mendengar katanya ada tugas. Nah itu saya belum tahu Ibu tugasnya itu dikirim di mana, di WA atau di sini ya Bu. Soalnya setelah saya cek di grup WA juga tidak ada di G Drive atau di mana Ibu, mohon maaf. Silakan. Jadi kan di chat bisa dicek ya, ada pesan yang tersematkan nggak? Dian. Di grup WA ya di Meet. Di chat meeting sekarang kan ada pesan yang saya sematkan ya. Oh, di Meet. Iya. Sudah dibuka belum? Sudah Ibu. Sudah. Tapi di saya tampilan chatnya kosong Ibu. Makanya saya bingung gitu tadi. Kata saya tuh tugasnya ini ada di mana. Oke.
Saya kirim ulang ya. Udah terlihat belum, Dian? Sudah Ibu, sekarang sudah muncul. Baik, silahkan diklik ya di drive Google-nya, nanti bisa dilihat. Di drive itu ada materi UAS sama keterangan mengenai penugasan. Bisa Dian baca dulu, ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain gimana, teman-teman? Ibu, izin bertanya. Iya, Agnia, silakan. Terkait materi tadi kan membahas stunting juga ya, Bu. Terus saya ingin bertanya, Bu, mengapa stunting sering dianggap masalah kesehatan biasa? Terus mengapa daerah dengan sumber daya alam yang melimpah masih memiliki angka stunting yang tinggi, Bu? Oke. Kayak Papua gitu, setahu saya ya, Bu. Angka stuntingnya tinggi, padahal dia tuh sumber daya alamnya melimpah gitu, Bu. Ya, yang pertama, kenapa stunting selalu jadi masalah gizi? Karena stunting itu artinya pendek, teman-teman. Jadi tinggi badannya anak-anak itu lebih di bawah kurva pertumbuhan standar, intinya gitu. Bu, kenapa pendek jadi masalah? Satu, ketika tinggi badannya tidak bisa dioptimalkan atau kita ngomongnya pendek, otomatis pertumbuhannya itu tidak optimal. Nah, kan kalau tinggi badan tuh kelihatan nih sama mata telanjang ya. Tapi kalau yang namanya perkembangan otak kan nggak bisa kelihatan. Tapi biasanya pertambahan tinggi sama perkembangan otak itu biasanya linear. Paham ya? Jadi istilahnya kalau misalnya otaknya terstimulasi dengan baik, itu otomatis anaknya tingginya seenggaknya minimal sama dengan rata-rata. So, stunting jadi masalah gizi itu satu tadi. Karena biasanya stunting itu karena kurangnya energi protein. Nah, masalahnya protein itu kan dia pembangun sel. Jadi makanya dia menyebabkan pendek, tapi ditakutkannya lagi nanti yang namanya kecerdasannya juga nggak optimal nih. Karena apa? Karena tadi asupannya tuh nggak cukup nih, nggak optimal. So, apa yang terjadi? Kualitas masyarakatnya jadi cenderung lebih rendah kan dari yang harusnya bisa dioptimalkan. Makanya kalau kalian tarik ke belakang tuh kalian lihat tuh keluarga-keluarga kalian, misalnya kakek sama nenek kalian kan cenderung lebih pendek gitu ya. Terus ayah sama ibu kalian lebih tinggi dari kakek nenek kalian. Dan kalian harusnya seenggaknya setara atau lebih tinggi dari ayah ibu kalian. Nah itulah, jadi bisa kelihatan tuh. Berarti semakin bertambahnya tahun, itu biasanya pertumbuhan tinggi manusia itu bisa lebih dioptimalkan dengan apa? Dengan asupan pangan yang baik. Terutama bagian protein. Satu itu, jadi kenapa Bu, stunting kan pendek itu kan bukan masalah Bu, ya udah takdir gitu. Enggak, sebenarnya stunting itu bisa dioptimalkan, intinya gitu. Jadi Bu, ayah sama kakek saya juga pendek, ya udahlah saya pendek, gak gitu. Jadi kamu itu bisa dioptimalkan tingginya. Itu diharapkan tuh dengan apa? Jadi dengan istilahnya terlihat dari fisik, terus juga kemampuan kognitifnya juga diharapkan selaras dengan tadi pertumbuhan fisiknya. Intinya stunting itu masalahnya itu. Kedua, Bu, kan Indonesia itu ya negara kaya, makmur, sumber daya alam itu banyak yang dimanfaatkan. Contohnya di Irian, hutan banyak. Tapi kenapa masih stunting? Why? Satu, pemahaman terhadap gizi. Jadi kalau kamu nggak paham terhadap gizi, mungkin nggak kamu setiap hari makan nasi aja, karena nasi enak menurut kamu. Mungkin. Padahal itu bisa istilahnya membuat masalah stunting berhenti nggak? Enggak, karena stunting itu masalahnya tadi, kurang energi protein. Nasi ada proteinnya nggak? Nggak ada. Walaupun misalnya sedikit banget. Jadi salah persepsi. Jadi karena negaranya kaya, pangan berlimpah, tapi kamu memilih gizi yang kurang tepat. Intinya gitu. Satu, pemahaman gizi. Dua, mungkin pemahaman gizinya udah ada. Contohnya di Papua, Bu, mereka suka ini, Bu, suka apa namanya? Berburu babi hutan gitu ya, atau enggak berburu ayam liar gitu kan, harusnya asupan proteinnya mereka tercukupi. Oke, tercukupi, tapi misalnya di mereka sanitasinya kurang baik. Jadi misalnya MCK aja mereka di sungai bareng-bareng gitu. Apa yang terjadi? Walaupun tadi proteinnya masuk, tapi tadi apa istilahnya sanitasinya nggak bagus,
akhirnya mereka mencret, percuma, proteinnya tidak dapat diserap tubuh dengan optimal juga. Jadi walaupun gizi proteinnya terpenuhi yang masuk, tapi tidak dapat diserap dengan optimal. So, apa yang terjadi? Stunting lagi. Makanya masalah stunting ini, saya udah sering bilang ya sebelumnya, itu kayak lingkaran setan. Kakeknya stunting, ayahnya stunting, anaknya stunting, cucunya stunting, cicitnya stunting gitu. Apa yang bisa memutus itu? Pengetahuan sebenarnya. Makanya kalian harusnya bersyukur nih bisa duduk di bangku kuliah karena akses terhadap pengetahuan lebih mudah dibandingkan teman-teman yang nggak kuliah gitu, mas, atau nggak belum beruntung. Itu jadi kan sekarang kalian tahu, oh ternyata untuk kita bisa mengoptimalkan tinggi badan anak biar dia nggak stunting, pertumbuhan kognitifnya bagus, kita harus beri asupan protein yang cukup. Makanya kalian nanti kalau misalnya jadi orang tua, kalau anaknya mau jajan, Bu mau jajan cilok, ya udahlah biar anaknya makan cilok, nggak gitu lagi konsepnya. Kalian cek lagi cilok tuh isinya apa. Oh ternyata isinya ini apa namanya, aci, karbohidrat tinggi. Nanti misalnya kalian ya udah nanti ibu bikin sendiri di rumah atau enggak ayah bikin sendiri di rumah gitu. Kalian misalnya bisa bikin campuran sama yang namanya isolat soy protein gitu. ISP itu bentuknya itu mirip kayak tepung, tapi dia lebih apa ya, lebih meaty gitu, lebih kenyal, jadi bisa dijadiin campuran bakso atau campuran cilok. Tapi dia proteinnya itu hampir 95%. Ekstrak dari kedelai. Jadi rasanya nanti bakal mirip sama cilok biasa, tapi dengan kandungan protein yang jauh lebih tinggi. Itu kan itu bisa kamu lakukan kalau apa ya? Kalau ada ilmunya tadi. Dan kalian tahu, oh anaknya nggak boleh sakit diare nih, walaupun proteinnya cukup, tapi kalau dia diare terus, panas terus juga percuma. Jadi kan kalian bisa jaga tuh sanitasi yang baik. Mungkin Agnia segitu, sampai sini ada yang masih bingung? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya ini